usernya saat dah satu. Saat. Saat nggak pakai as, jadi saat dah double D ya. Hmm. Saat dah satu. Oke, passwordnya M besar 4 5 L 4 M kecil. Oke, sign in. Itu salah Pak, salah Pak. Belakangnya M, bukan N tapi M. Mike, Mike. Ya. Oke, minta ganti password langsung. Karena passwordnya tadi Mas Lam, yang tadi M 4 5 L. 4 5 L 4 M. Oh my. Ya, Ya Mas Lam ya. ya Mas Lam. Nah, ganti dengan password apa? M45. M besar Mas empat Lam, lima tulisan Mas L. Lam itu. Nah, M45LAM. Ganti apa Ya. aja Mas Teja? Ganti. ya, ganti dengan password. Oke, proses Pak. Incorrect katanya your current password. Nah, itunya salah, current passwordnya. M besar, M M besar 4 5 L 4 M. Coba lihat dulu Pak. Mas Lam. Bukan A Pak, tapi 4 Pak. Oh iya. 4. M-nya besar juga enggak di belakang? Enggak, udah cukup, siap. Oh iya, ada benar. Ya, oke. Ah, itu Nah, bisa. sip. Ya, tapi ini masih data simulasi ya, walaupun mesinnya sudah ASADA, tapi masih simulasi. Oh Siap, iya. siap. Karena itunya masih ke 172.104. Kalau yang live itu nanti ke maslam.id, alamat websitenya, alamat programnya. Siap, siap. Oke, nah sekarang yang perlu diperhatikan, data-data masternya sudah kami sediakan. Walaupun mesinnya sudah baru, tapi masternya sudah kami sediakan. Contoh di masjid, Hmm. ke fasilitas atau ya boleh fasilitas, retreat, belum ada. Kalau kategori ada nggak kategori fasilitas? Kategori, kategori di atas Pak. Bukan menu kategori, menu kategori atas. Nah itu dia. Coba retweet lagi. Nah sudah kami sediakan ya kategorinya. Nah nanti kan masih setiap masjid bisa beda-beda ya fasilitasnya. Ya, Nah nanti tinggal diinput saja. Tapi secara masa data sudah kami sediakan. Oke kita tidak concern dulu ke sini ya. Tapi nanti kita langsung ke transaksi keuangan aja concernnya. Oke, tapi sebelumnya pastikan dulu data masjidnya sudah oke. Coba Pak klik masjid, menu masjid, bawah, oke, retrieve, klik row-nya Pak, klik tombol edit. Nah, coba dikoreksi dulu Pak, alamat di atas dulu Pak, yang kanan. Nah, itu, oke, klik tab aja kalau sudah. Bapak inputnya jangan gitu Pak, tapi klik tab itu biar berurutan. Klik tab lagi, nah gitu. serang. Nah, gimana Betul. cara nginput latitude longitude ini Pak caranya? Bapak coba buka Google Map Pak. Hmm, Google Map. Tuh di atas ada tab baru aja Pak. Klik tab new tab. Di yang tadi Pak mana? Bukan Balik, balik, yang balik di ke menu bawah tuh aja. yang tadi yang ada. Nah itu tip. Nah itu coba klik aja Google Map. Oh, langsung di situ, nggak usah keluar ya. Ya Google Map. Nah diklik. Coba cari mesinnya Pak. Ketik aja namanya. Masjid As-Saadah. Spasi, nggak spasi. Udah.
D-nya satu atau dua ya? Satu coba. D-nya itu satu ya? Heeh. Harusnya satu atau dua, Pak? Sa satu kayaknya. Coba dua deh. Soal takutnya di sana namanya dua. Coba enter. Nah, itu bukan tuh, Pak, yang di bawah tuh, warna merah. Ke kanan, Pak. Nah, itu bukan. Coba enter. Bukan. Di zoom aja, Pak, di zoom. Jum, jum, jum. Bukan Serang tuh ya? Kampung Bukan, Bangasih. bukan kampung apa itu? Anggap Kampung aja apa? ini, Pak, ya. Nanti Bapak coba cari ya. Tapi anggap aja Ah, itu aja. Iya. buat contoh aja, nggak apa-apa. Nah, Pak, contoh aja ya. Coba Bapak klik kanan, Pak, di tanda merahnya. Itu di close aja dulu. Nah, itu di klik kanan. Nah, itu copy, Pak. Klik kanan. Seperti tadi, Pak, klik kanan. Nah, paling atas, Pak. Paling atas diklik. Itu Lintang Selatan. Nah, coba Bapak buka notepad. Buka notepad, Pak. Atau Word. Apa Word? Ya, boleh Word. Oke, paste situ, Pak. Nah, copy tak? -6 sampai ke 24. Nah, itu coba copy. Itu masukin ke latitude. Nah, titiknya ganti sama koma, Pak. Semuanya. Tadinya. Sama Titiknya ganti koma. sama koma. Nah, gitu. Sekarang copy lagi yang tadi. Yang kanannya itu. Oke, paste di longitude. Oh, titiknya ganti sama koma. Oke. Nah, yang harus Bapak perhatikan lagi adalah di bawah tuh ada istilah laporan keuangan publik, Pak. Di inputan paling bawah. Istilah laporan keuangan publik. Ada, Pak. Satu lagi bawah. Terus ke bawah. Sebelah kiri, Pak. Bawah. Bawah, paling bawah. Sebelah kiri. Oh Nah, iya. itu, Pak. Nah, itu ini, Pak. Kalau Bapak checklist, artinya nanti laporan laporan keuangan masjid Bapak bisa diakses oleh semua orang. Hmm. Kalau istilah laporan keuangan publik. Tapi kalau Bapak uncek, berarti laporan keuangannya hanya bisa diakses oleh jamaah masjid Bapak saja. Oh gitu ya, baik. Oke, oke, diuncek ya. Oke, nanti data yang lainnya Bapak isi sendiri ya, tahun berdiri, emailnya, nomor telepon, luas tanah, dan lain sebagainya. Ya, baik. Oke. Latitude Ini longitude itu yang paling utama ya Pak, karena nanti aplikasinya berbasis geolocation. Ketika nanti Bapak buka aplikasi, aplikasinya akan menunjukkan masjid yang terdekat dengan posisi Bapak. Nah, jadi kalau latitude longitude-nya nanti salah, nanti akan menunjukkan ke masjid yang salah juga. Itu Pak ya. baik. Hmm. Oke, save and close. Oke, sip. Sekarang kita langsung lompat ke eh, apa dulu ya? Oh, jamaah dulu. Karena ketika nanti kita akan melakukan penerimaan jiswab, maka harus ada data jemaah kan ya. Iya. Nah, jemaah lalu warga. Oke, retrieve coba Pak. Oke, data kosong. Oke, insert dulu Pak. Jamaah yang wajib ada namanya adalah jamaah masjid. Karena untuk menampung eh, donasi infak kenceleng gitu ya, atau infak parkir atau infak apapun, itu kan masuk ke dalam kenceleng tuh. Nah, kalau Hmm. canceling kan tidak jelas namanya siapa kan, karena kan sudah Iya. akumulasi dari beberapa orang tuh. Nah, sehingga Iya. kita sebut nanti nama donaturnya adalah jamaah masjid. Ya, itu adalah data jamaah yang wajib ada namanya jamaah masjid. Lalu karena data jamaah itu harus ada nomor HP atau nomor email, maka kita ngarang aja nomor emailnya. Jadi coba di email jamaah at asadah.com. Jamaah at saadah ya asadah.com. Nah, tentu saja ini nggak akan ada kan datanya ya.
Oke, tinggal diklik tombol search. Oke, sudah terbuka. Yang di bawahnya di klik tab, Pak. Klik tab. Oke, di namanya itu jamaah masjid. Oke, kolom yang lainnya tentu saja tidak bisa kita isi ya, karena kan ini bukan nama orang. Itu dilewat-lewat aja. Scroll ke paling bawah, Pak. Terus, nah di situ ada isi warga sekitar sama isi jamaah itu aja yang di checklist. Checklist lagi. Oke, set and new lah di sini. Oke, sip. Nah, sok sekarang masukin datanya Pak Ben atau datanya Akang. Nomor HP sama emailnya coba diisi. Oke, namanya diisi. Oke, anggap aja datanya sudah diisi semua ya. Karena kan Hmm. mungkin Akang nggak mau diisi terlalu detail kali isinya. Karena dia dilihat sama banyak orang. Banyak orang Oke, ya. Nah, eh, kecuali mau diisi detail mah nggak aja. Gitu, biar kita bisa tahu tanggal lahirnya tanggal berapa sebetulnya. Tapi kalau nggak akan diisi ya sudah skip. Ya, kalau nanti realnya tolong diisi ya. iya, Makin iya. di input makin oke ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Sekarang coba ke atas dulu. Nah, ada kan ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, alamat rumah, RT, RW, status rumah. Nanti status rumah ada, coba kalian diklik. Status rumah. Nah, ada milik sendiri, sewa, rumah dinas, dan menumpang. Gitu ya pilihannya. Kalau misalkan jamaahnya, oh saya keberatan yang mau didata, ya sudah isi strip aja. Karena ada orang yang mau didata detail, ada juga yang tidak mau. Nah, kita sudah pasti kalau tidak mau ya sudah strip aja. Nah, golongan darah juga diisi. Golongan darah sebetulnya hal yang bagus kalau kita isi ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kecelakaan, warga sekitar membutuhkan donor darah, kita bisa lihat database jamaah sebetulnya. Betul. Nah, lalu juga ada status baca Quran. Nah, status baca Quran nanti kepentingannya untuk demografi dari kondisi jamaah secara keagamaan. Coba Kang diklik isinya. Nanti ada buta huruf Al-Quran, ada baru ke Iqra, membaca dengan tajwid, dengan makhraj, atau penghafal Al-Quran gitu ya. Oke, Hmm. nah lalu status hajinya dia sudah naik haji atau belum gitu ya. Nah Baik. pendidikannya juga kita data di bawah, scroll sedikit ya. Nah kenapa pendidikan perlu? Ya karena kita ingin tahu sebetulnya kondisi jemaah itu, misalkan ternyata ketika sudah diinput, oh ternyata banyak lulusan agama di lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi Iya, kalau iya. belajar agama tuh nggak perlu jauh-jauh. Atau misalkan, oh ternyata ada yang lulusan IT gitu. Nanti kalau kita ada kesulitan IT ya hubungi aja orang tersebut. Dan Hmm. seterusnya lah gitu. Jadi sebetulnya datanya penting untuk kita kolek. Iya, Entah iya. itu hanya pendidikan terakhir saja, atau misalkan dimulai dari S1, S2, S3. Karena kan S1, S2, S3 misalkan kita anggap itu yang major atau yang utama gitu ya. Itu. Oke, ke bawahnya kan scroll lagi. Nanti kita mau juga tahu sedikit ke atas di bawah pendidikan kan, jangan terlalu ke atas. Sedikit lagi, scroll sedikit. Nah, pekerjaan nanti kan didata juga pekerjaannya apa, di mana. Sebetulnya kalau di Baik. input, wah ini luar biasa kalau bisa detail sebetulnya. Iya. Data RW, data desa juga kalah kayaknya. Nanti minta ke mesin buat datanya. Baik. Gitu. Nah, kalau dia sebagai mustahik, nah kita data juga di mustahik nanti yang wajib diisi KTP. Karena agar menghindari nanti banyak warga dinaungi oleh banyak mesin. Iya, Sebetulnya iya. cukuplah satu atau dua mesin saja menaungi dari mosaic tersebut. Itu. Makanya di situ ada juga latitude longitude karena based on dua location juga nanti. Iya, iya. Oke, oke kalau sudah save and close kan. Oke ada dua ya, Jamaah Masjid dan Pak Reza. Oke fotonya belum dimasukin, data pendidikan juga belum. Oke sip. Iya. Sekarang ke Diswap, master data, kategori Diswap.
Oke, retrieve. Oke, menunya coba di hide kan, biar lebar. Oke, sip. Hmm. Nah, yang perlu diperhatikan di situ impak urusan masih 100%. Kalau yang nano, yang lainnya 0%. Nah, kenapa impak operasional masih 100%? Karena impak canceleng, misalkan canceleng Jumatan, canceleng subuh, parkir, toilet, dan sebagainya, kan itu menjadi hak milik sepenuhnya masjid untuk biaya operasional gitu ya. Tapi kalau dia wakaf, itu belum tentu 100%. Bisa jadi wakaf misalkan untuk operasionalnya 10%, tapi 90%-nya tuh harus memang dialokasikan untuk wakaf. Kalau dia wakafnya beli tanah, ya harus beli tanah 90%-nya itu. Tidak boleh kemana-mana lagi. Kalau dia wakafnya bangunan masjid, ya harus ke bangunan masjid. Si nilai wakafnya itu. Nanti akan kita ketahui atau pahami kalau sudah masuk ke transaksi. Oke ya, infak usaha masjid 100%. Nah, coba buka laporan keuangan masjid. Bisa nggak ya dibuka, Kang? Pak Ben waktu kemarin atau tadi kan ngirim ke saya ya. Iya, Boleh fotonya. dibuka di sini, Pak? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Buka aja. Oke, mangga Pak Reza, coba buka. Laporan keuangan yang Excel, Pak, yang dari Pak Ben. Atau Pak Ben Foto. mungkin perlu ngasih dulu ke itu. Udah saya kasih tapi foto Pak, belum sempat kasih Nggak Excelnya tadi apa-apa. buru. Nggak apa-apa, coba foto Fotonya aja, Pak Ben. saya kirim ke WA Mas aja. Sebentar di stop dulu ya. Ya, Iya, ya. rahasia WA-nya. Enggak kasih ya. Kan sama-sama belajar di sini, nggak ada saya ada. Kalau Excel tinggal pindah-pindahin tadi tadi itu ya. Kalau datanya itu ya. Iya, Basis ya. betul. Iya, betul, Pak. Lebih pasti. Nah itu. Kelihatan nggak ya? Bisa di zoom kali ya. Zoom, zoom. Mas aja. Ya itu. Gambar yang tadi Bapak perbesar, Pak. Scroll, Pak. Biasanya bisa. Nah, itu. Geser ke atas. Oke. Nah, kan ada kotak Jumat, ada kotak pengajian ya. Ya. Kalau prelek itu apa, Pak? Prelek tuh jadi gini, kita per RT itu ada petugas nanti muter ke warga-warganya. Dalam 1 bulan tuh biasanya 2 kali gitu Pak, atau per 2 pekan sekali muter untuk ngambil semacam kenceleng gitu loh Pak, pelerek itu ke Oh, warga. oke, 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 oke. Bahasanya aja kenceleng, sama sini pelerek gitu Pak. Ya, 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 Itu ya. nanti dikembalikan ke masjid. Jadi setiap RT itu memberikan ya yang sejumlah itu gitu loh Pak. Siap, siap. Berarti ada kenceleng RT lah kita sebut ya. Betul ya, kalau subuh beda lagi kan gitu Pak. Ini kenceleng RT betul Pak. Betul betul. Oke, oke, oke. Oke, balik lagi ke aplikasi. Masuk ke kategori Jiswap, Mas keuangan, sorry Jiswap, master data, kategori Jiswap. Oke, retrieve. Oke. Nah, infak urusan masjid kita ganti jadi infak warga aja lah. Infak operasional masjid. Itu di klik edit. Ganti bawahnya Pak, bukan yang di situ. Nah, di nama. Nah, itu infak warga aja. Kita ganti jadi infak warga. Name-nya kosongin aja lah. Oke, save and close. Oke, insert. Oke. Nah, apa ya? Oke, loading, ada loading. Oke, kategori ISWAP tadi yang tadi operasional masjid. Oke, nomornya 40 sekarang 41. Kodenya 40041. Namanya Rod Kenceleng Jumat. Boleh namanya itu atau mau infak Jumat, Jumatan?
Pak Ben? Nggak Iya, apa, sabar buat sih, buat nggak buat contoh aja apa-apa. nggak apa. Nggak Oke, apa-apa. oke, ada ya. Sip. Nah, ketika dia turunan dari impak personal masjid, maka persentase amilinya 100% ya. Hmm, Oke, coba di save Pak misalnya. Untuk save and new. Oke, sekarang nomor 4 lagi. Sekarang nomor 42. Sekarang 40042. Namanya berarti infak subuh atau apa? Canceling subuh. ya kanceling subuh, kanceling subuh. Oke, canceling subuh. Oke, save and new. Satu lagi 43. 40043. Apa tadi? Canceling prelek apa tadi teh? Iya, plerek, plerek RT Prelek. Pak, RT. kanceling RT, Oke, prelek RT. plerek, Boleh. plerek Kencing, RT ya. kencing Sama RT. aja Oke, kanceling. boleh. Oke, save Ya, and close kalau sekarang. Oke, nah kenapa nomornya 40, 41, 42, 43? Karena ya biar berurut. Dan itu juga saya sudah kasih spare tuh. 40 langsung loncat ke 60, Impact Project. Karena memang biasanya ada turunan-turunan tersendiri yang masing-masing masjid itu berbeda. ya. Kalau Ya. Bapak kan ada 4, tapi masjid yang lain bisa jadi banyak. Ada canceling toilet, canceling parkir, dan seterusnya. Oh iya, iya, iya. Nanti di Impact Project juga bisa jadi ada turunannya. Sehingga kami kasih spare tuh ada 10, 20, 30, 40. Di antara masing-masing kategori ada spare 10. Kalau infak operasional masjid ke Impact Project 20. Agar nanti kalau mau nambah sub-subnya lagi, itu bisa dilakukan begitu. Sip, bisa Siap, dipahami? siap, siap. Kalau untuk kode Oke. nih bagaimana nih maksudnya? Kode itu ikutin aja itu kalau bahasa keuangannya COA itu namanya. Baik, COA itu chart of account. Biasanya orang keuangan punya COA lah gitu. Nah, untuk tahap sekarang ikutin aja apa yang ada di aplikasi. baik. Jadi kalau 4 itu kode pendapatan, 5 kode biaya. Nah, agak panjang pembahasannya. Nanti khawatirnya Iya. agak pusing kalau dibahas sekarang. Jadi kalau ada Oke, berpemasukan yang lain tinggal ngikutin 4050 atau 4060 gitu ya. betul. Ya, siap, Oke, siap. sekarang masuk ke bentuk Kiswap, Pak. Diklik menunya, masuk ke Jiswap, masuk ke bentuk Jiswap, coba retrieve. Nah, ini biarkan apa adanya, jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi nanti ketika terjadi Jiswap, bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk beras, bisa dalam bentuk Al-Quran. Dan kalau wakaf kan bisa dalam bentuk Al-Quran kan ya, Ya, dan bisa, bisa. seterusnya. Oke, ini biarkan saja secara default ini. Oke, next sekarang kita masuk ke penerimaan Jiswap. Ke transaksi Jiswap, transaksi penerimaan Jiswap. Oke, insert di sini. Nah, ini input data dua tabel ya. Seperti tadi yang kegiatan. Oke, nah lihat sekarang ke gambar lagi yang tadi, tanggal berapa. Nah, kalau di Bapak datanya memang tidak ada tanggal, Pak ya. Seharusnya enaknya nanti Bapak coba cari tahu tanggalnya tanggal berapa, Pak. Yang tadi Pak Reja masuk ke gambar yang dari Pak Ben. Ada di bawahnya itu keterangannya. Tanggal Tanggal berapa, tanggal Pak? tanggal 2 November kanan bawah itu. Kanan bawah. Bawah ke bawah, bawah aja, bawah tanda tangan Pak Iksan itu. Nah, kanan bawah tanggal 2 November. Oh, jadi ini harian, Pak ya. Bulanan, Pak. Oh, maksud saya gini, Pak. Coba scroll ke atas. Mm-mm. Kotak Jumat itu 4 juta sekian, itu Mm-mm. per tanggal berapa saja? Kalau ini, oh yang ngikutin hari Jumatnya, Pak. Dibagi per hari Betul. Jumat. Ya, Satu oh bulan kan gitu ya. ada 4 hari Empat. Jumat. Iya, betul, betul, betul. Nah, itu kan nggak ada tuh, Pak. Nah, mungkin itu nanti yang Bapak bisa cari tahu. Oh ya, jadi nanti ditulisnya per mingguan gitu Pak ya? Apa boleh harian juga? Harian juga mantap, Pak. Tapi kalau misalkan waktunya nggak ada, mingguan juga Iya. boleh. Misalkan per hari Kamis ya, karena kan Jumatnya dilaporin gitu. Oh ya, ya.
Tapi Jadi idealnya per memang minggu. harian sih Pak, idealnya. Begitu ada uang masuk, uang keluar langsung dicatat. Idealnya begitu. Iya, bisa nanti dicari di Oktober kan hari Jumatnya tanggal berapa aja bisa dicari nanti, Pak. Siap, Siap. siap. Oke, nah sekarang kita ngikutin dulu saldo bulan September ya. Iya. Oke, nah saldo bulan September artinya di tanggalnya tanggal 30 bulan 9 kan. Di tadi aplikasi, ke aplikasi, refresh nah, oke. Tanggalnya tab kan, klik tab sekali. Nah, itu tanggalnya tanggal 30 bulan 9. Bulan 9 itu 30 kan ya terakhirnya. Iya, 30 September. Bisa begitu kan atau akan tulis aja biar cepat. 3009 30 gitu kan. bulan. Oh, Ya, gitu juga boleh. Kalau mau lebih cepat ditulis juga boleh. Oke, donaturnya karena namanya saldo kan tidak jelas ya. Ya sudah, jamaah masjid saja donaturnya. Nah itu. Oke, keterangan saldo awal. saldo awal. Betul. Kalau nanti kas dan banknya banyak, sebetulnya nanti tinggal dipilih kasnya mau masuk kemana nih saldo ini. Misalkan saldo di bank BSI sekian, saldo di kas sekian gitu ya. Tapi kalau Hmm. saya lihat tadi kan di situnya tidak ada keterangannya ya, apakah ini di kas atau di bank. Nah, anggap aja ini masuknya di kas bendahara aja ya. Ya. Oh, iya. Oke, klik Iya. insert kan yang di bawahnya untuk tabel yang kedua. Oke, nah pilih kategori G-Swap-nya, infak warga aja pilihnya. Oke, jumlah per orangnya diisi. Di jumlah yang satu lagi, baris kedua, baris berikutnya. Nah, itu berapa tadi saldonya? 5 juta berapa tadi? Oh, 30 juta, sorry, kalau 5 juta ya. 30 berapa tadi itu? 30 juta. 30 juta sekian lah. 30, 858, 600. Oke, betul. Keterangannya ketik lagi saldo awal. Bulan Oktober 2023. Oke, save and close. Oke, di sini save and new. Oke, sudah masuk ya saldonya. Nanti kita lihat reportnya ya sekalian. Nah, berikutnya tadi kan ada juga pemasukan dari Jumatan ya. Iya. Mau dianggap tanggal berapa? Anggap aja akhir bulan Oktober ya. Iya. Oktober itu Tanggal 27 berarti. 27 27. Oktober. oh ya di laptop ada ya, saya lihat kalender lagi. Kalau cepet. Iya, Oke, nah menyambung. donaturnya siapa? Warga juga, jamaah masjid. Oke, keterangannya nggak usah lah kalau di sini. Langsung insert aja di bawahnya kan, Pak. Nah itu. Nah, pilih kategori G-Swap-nya Selain Jumat. Hmm. Oke, bentuknya uang, jumlahnya berapa? 4 juta berapa tadi itu ya? 4364. Oke, keterangan boleh kalau mau diisi. Canceling Jumatan. Akumulasi canceling Jumatan bulan Oktober gitu lah Oktober. ya. Mm. Oke, sip, set, and close. Set and new. Oke, buka lagi gambarnya. Foto pengajian. Oke, balik lagi dari yang tadi 775 ya, foto pengajian.
Oh, tadi belum ada ya kotak pengajiannya ya. Belum. Iya. Oke, mau buat dulu. Ini Boleh di cancel, cancel dulu. cancel Coba di cancel. pengajian juga Pak Ini saya. cancel dulu. Oke, masuk ke kategori Jiswa. Oke, retrieve dulu coba. Canceling Jumat, canceling subuh, canceling RT. Oke, canceling pengajian belum. 40043 ya. Oke, insert. 43, 4, ya. 44 berarti ya. Ya. Oke, betul. 40044. Canceling pengajian. Oke, set and close. Oke, sip. Sekarang ke penerimaan Jiswap lagi. Oke, input lagi. Mau dianggap tanggal berapa nih? Canceling pengajiannya. Eh, karena pengajian sepekan 2 kali, Pak. Jadi ikutin akhir dulu deh, nanti ditelusuri lagi. Boleh. Mau tanggal berapa? Tanggal 27 lagi. Ya di akhir Oke. Oktober tadi itu, Pak ya. Akhir Oktober. Tanggal Iya. 30 Oktober atau 31 Di Oktober. hari Jumatnya, ya Jumat malam itu Hari ada, Jumatnya. ya Jumat malam ada pengajiannya, Pak. Selasa malam, Jumat malam. Oke, donaturnya jamaah warga. Jamaah masjid. Oke, insert. Oke, selain pengajian. Oke, 775. Oke, akumulasi infak pengajian. Set and close. Oke, set and new. Oke, kita satu lagi yang RT nih. RT 1 udah 3456. Oke, kita akan cah ya. Jadi 6 baris. Oke, tanggal berapa? Tanggal 27 lagi. Ya 7 lagi. Oke, selesai. Kategori shopnya infak RT. Oke, berapa sekarang? 310.000. Nah, di keterangannya kasih aja tadi RT 1 ya. Oh, iya. Per RT Oke, tadi itu ya. nah, nah di sini set and new di sini. Nah, canceling RT lagi. Oke, berapa berikutnya? 280. Keterangannya RT 2. Set and new lagi. Ini kalau yang ibu-ibu susah kayaknya dimasukin, Pak. Ibu-ibu juga punya inian sendiri soalnya. Punya Oh gitu. otoritas keuangan sendiri. Beda gitu dengan masjid. Mereka itu punya Eh, taklim sendiri, punya kas Majelis Taklim sendiri. Pak ya? Iya, majelis taklim. Itu gimana, Pak ya? Untuk mengajaknya nanti, Ya, betul-betul. Karena kan bisa jadi mereka tidak mau terlihat datanya atau khawatirnya saling tumpang tindih dengan data masjid itu ya. iya, kadang-kadang kan kalau ngadain, kita sudah ngadain maulid misalnya bapak-bapak, ibu-ibu juga ngadain maulid Fatimah juga kayak gitu, Pak. Tapi mereka juga nggak minta ke dana ke masjid gitu, Pak, karena mereka Betul, sudah betul, punya dana sendiri gitu. betul. Nah, itu Apa kita memang belum terakomodir, Pak. Seperti halnya misalkan nanti ada BMT, ada TPA, DTA, mereka punya keuangan Iya, tersendiri kan ya. iya betul. Nah, itu memang Tapi belum kalau di versi yang sekarang, Pak. Tapi ke depannya insya Allah nanti akan ada, Pak.
Bukan maksud saya kalau misalnya ibu-ibu itu masukin kan masukin Jisfaf tadi juga mungkin ya. Atau Betul. laporannya kan beda karena ibu-ibu ngelapornya ke ibu-ibu. Kalau ini kan ke semua jamaah gitu. Apa Ya, biarinnya ya. sendiri-sendiri dulu Pak ya? Ya, untuk ibu mungkin belum masuk dulu ke dalam sistem, Pak. Oh ya, siap siap Sementara. siap. Oke, kalau sudah save and close. Sip. Sekarang kita, nah kenapa datanya nggak ada? Karena periode tanggal awalnya tanggal sekarang. Akan kundurin tuh. Paling cepat ini kan, 2023 diklik aja. Ganti dari 22, 2022. Nah, biar itu biar cepet. Kayak retrieve. Nah, itu muncul dulu ya. Diklik, row yang kedua. Nah, detailnya berubah ya di bawah. Kacang Jumat. Kalau diklik lagi nanti ada yang lainnya. Oh Jadi atas headernya, bawah detailnya. Nah, Ya, gitu. baik, baik. Oke, nah untuk lebih enak, coba lihatnya di keuangan, laporan keuangan. Oke, totalnya 37 juta ya, saldo awal plus tadi cancel-cancel yang tadi. Oke, sekarang ke detail kas bank kan, tab yang kedua. Ke atas sedikit, sedikit ke atas lagi, ke pinggir, tab yang ke pinggir, atas, atas sedikit. Nah, itu detail kas bank. Oke, retrieve. Oke, nah semuanya masuk ke perusahaan masjid. Karena tadi turunannya turunan dari infak perusahaan masjid, baik itu kan oh celeng RT, celeng pengajian dan sebagainya. Nah, kalau mau enak, lihatnya di cash flow sekarang, tab yang keempat. Cash flow, bulannya ganti ke 10 kan. Itu bulannya 11 ganti ke 10. Oke, coba retrieve. Nah, detail ya. Scroll ke kanan. Nah, gitu ya. Ada satu, nanti dua langsung. Oke, totalnya 37 sama ya. Di paling bawah tuh 37 sekian. Nah, sekarang coba kita buka dashboard kan. Menu dashboard di paling atas. Ya, dashboard keuangan dan visual. iya tiga Oke, tujuh. nah sudah mulai terbentuk ya. Di Iya. atas ada total kas bank, ada total pemasukan, pengeluaran yang masih nol, donatur ada satu, jamaahnya ada dua, scroll ke bawah kan, sedikit-sedikit, sedikit lagi. Nah, sudah ada ya. Nah, oke ya, sudah mulai terbentuk. Iya. Nah, sekarang kita ke pengeluaran. Tadi pemasukan sudah, pengeluaran dulu. Nah, coba lihat ke gambarnya yang tadi. Lihat gambarnya dulu, Pak. Gambar yang dari Pak Ben. Nah, pengeluaran ya. Gaji koum. Koum itu apa, Pak? Kaum kaum maksudnya Pak kaum marbot gitu Pak. Oh, marbot. Oke. Petugas masjid Nah, ya. idealnya nanti Bapak di sini ada tanggal juga ya, Pak. Oh siap siap baik Pak. Oke, oke. Sekarang balik lagi ke aplikasi. Oke, sebelum ke transaksi, saya mau jelasin dulu masa datanya. Masuk ke keuangan, Pak Reza. Menu keuangan, master data, masuk ke kategori biaya. Oke, retrieve. Nah, ini master data yang sudah kami sediakan. Jadi ada gaji Iya insentif, tagihan, konsumsi, dan seterusnya. Dan iya. masing-masing Iya. kategori kami kasih spare 10 juga ya, Pak ya. Untuk gaji Oh insentif 10, ke tagihan itu 20. Artinya nanti bisa dikasih 11, 12, 13 dan seterusnya. oh bisa Contoh ya. gaji dan insentif itu kan di masjid bukan hanya satu kan. Iya. Biasanya coba itu diedit ke nama. Oke, ya, di sini ganti jadi gaji koum tadi. Oke, save and close. Oke, sekarang insert sebelah 50011 harusnya. Oke. Insert itunya ke gaji dan insentif turunannya nomornya 11, kodenya 50011.
Nah, namanya apa? Selain gaji kaum ada gaji apa lagi? Gaji apa muazin atau gaji apa? Gaji Eh, imam. Asisten kaum, Pak. Ah, boleh gaji asisten Asisten kaum. kaum itu. Mas Reza, asisten kaum aja. Gaji Pak Ben mau dimasukin sini, Pak. CSMNU. Oke, lagi gaji insentif lagi 12. Berarti 500 12. Oke, gaji apa lagi? Udah, cuman berdua aja, Pak. Ustadz, Pak, gaji Ustadz. eh nggak ada. Kalau Ustadz atau penceramah itu per sesi aja, Pak. Jadi begitu ada ini nggak ada. Kayak Ustadz Tapi Imam itu per tetap Bapak harus masukin, Pak. Kan nanti posnya masuk ke mana? Sebagai analisa nanti masuk ke gaji siapa? Kan gaji Ustadz atau gaji penceramah pasti ada sih. iya. Nah, Kadang nggak apa-apa. kala nanti kalau misalnya pas 1 bulan itu ada kebetulan hari besar Islam, kan jadi Hmm, berubah Pak. Misalnya ya contohnya misalnya untuk khotib Jumat misalkan contoh misalnya hmm, 250. Nah, pada hmm. saat bulan Oktober itu ada Maulid kan ada khotib yang Naik. dari luar kita panggil misalnya contoh 1 juta gitu. Itu Nggak apa-apa, Pak. beda, nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Itunya bisa. Hanya saja kalau di sini adalah master datanya. Kalau nanti Oh, nilainya berubah-ubah di transaksi. oh siap siap siap. Iya Oke, iya. gitu ya insentif Ustadz boleh deh. Oke, set Ya and close. insentif Ustadz ya, insentif Ustadz. Terus kemudian khotib Udahlah ini juga dulu beda Pak ya. lagi. Ini Iya. aja dulu ya. Oh iya siap 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 siap. Oke, nanti selainnya Bapak tinggal improvisasi ya. Misalkan tagihan mau dibagi, jadi ada tagihan internet, tagihan air, tagihan listrik, dan sebagainya. Siap. Konsumsi, misalkan mau dibagi lagi konsumsi pengajian, konsumsi meeting, dan lain sebagainya. Itu bisa Iya, diimprovisasi, setiap masjid bisa beda-beda. Oke, siap. sekarang ke eh, transaksi keuangan, keuangan, transaksi, bawah, keuangan, transaksi. Nah, ke pengeluaran operasional. Ya, personal. Oke, insert. Oke, loading kayaknya ya. Loading. Oke, tanggal berapa mau pengakuannya? Per ini sudah termasuk keseluruhan sih Pak ya dalam 1 bulan acara itu gitu loh. Boleh, kalau gitu akhir bulan aja lah, ya, 30 bulan Bulan ya. 10. Iya, 30 Oktober Oke, berarti. oke, pilih kas 31. banknya mau ngambil dari mana? Belum kan? Nah, kas banknya ambil dari kas bendahara. Mm-mm. Kategori Sebentar. GSR-nya ambil dari mana? Dari infak perusahaan masih. Ya, Oke, projectnya belum ada keterangan lewat dulu. Nah, sekarang insert ke detail. Oke, nah ini masuk ke gaji koum. Oke, berapa nilainya? terus saja 1 juta misalnya. 1,2 gitu. Oke. 1 juta untuk kaumnya, yang 200 untuk asistennya gitu Pak. Oh gitu, boleh. 1 juta di sini. Lalu set N, ini gaji koum. Kalau mau dirinci, misalkan gaji koum atas nama siapa juga boleh. Tapi kalau nggak apa-apa. Ini kosong. Oke, set new berarti gaji asisten koum. Ya, Oke, set and new. Oke, data berikutnya. Listrik. Nah, berarti masuk ke tagihan. Tanggalnya dulu. kalau listrik tuh ada dua Pak Sis. Hmm. Ada yang PLN yang inian lama, meteran lama, ada juga yang pakai token gitu. Itu tetap satu ya Hmm. Pak? Tetap satu aja, Pak. Nggak apa-apa. Oke, siap. Siap, siap. Tagihan aja kan. Di atas kan ada tagihan. Nah, berapa nilainya tadi? 553020. Oke, di sini, nah di sini dirinya adalah listrik, betul. Oke, save and close. Oke, save and new. Oke.
Set NU, set NU aja kan. Oke, sekarang bantuan guru TK. Ya, tadi kalau tagihan mau di-split bisa Pak ya, misalkan tagihan listrik, tagihan air, tagihan itu ya, Oh ya, siap, siap. tinggal improvisasi aja. Oke, di sini apa tadi bantuan apa ya? Bantuan TK, guru TK, guru PAUD. TK. Nah, di sini ada nggak ya Bantuan bantuan sosial atau mau ya. pendidikan pelatihan? Ya, pendidikan, Pak. Pendidikan. Boleh. Oke, di sini set menu aja. Pak. Nah, kita gabungin aja deh satu transaksi yang berikutnya. Kita juga tangannya sama ya, bantuan Ponpes. Nah, Ponpes mau kemana? Mau ke pendidikan juga atau mau ke bantuan sosial? Sial ya. Oleh Siap. 200.000. Oke, save and close aja deh sini. Kita cukup dua data. Save, masukin udah. Itu belum tuh Kang. Yang di atas sukanya tadi internetnya lagi loading. Edit aja. 400.000 ya. Oke, di sini save and close aja. Oke, mundurin tanggalnya 2022 aja. Sip, masuk ya. Tiga. Oke, kita sekarang lihat ke dashboard deh, boleh. Nah, ada titik ya di bawah tuh grafik karena dia baru 1 bulan ya. Kalau sudah berbulan-bulan akan enak lihatnya. Di total pengeluaran sudah muncul angka ya 2.353.020 di total pengeluaran. Oke, total kas bank sudah berkurang. Oke, scroll ke bawah, scroll lagi, scroll lagi. Nah, di situ sudah mulai lihat ya. Oh, yang kiri kosong tadi ya. Mm-mm. Jadi paling gede adalah gaji koum di situ barengan dengan bantuan sosial, mirip-mirip angkanya. Di top 5 pengeluaran. Top 5 Iya, pemasukan paling tinggi Kenceleng pengajian, lalu Kenceleng RT, dan seterusnya. iya. Oke, nah di sini sebetulnya bisa diklik lebih detail. Coba akan scroll ke atas, ada scroll ke atas. Diklik aja tuh total kasban. Nah, jadi menu kayak yang tadi sebetulnya sama aja. Coba sekarang ke cash flow, ke bulan 10, ke retreat, ya bulan 10. Oke, scroll ke kanan. Sip, nah udah enak tuh. Hmm. Gitu, Pak. Iya, siap, siap. Ini Nah, materinya sebetulnya masih banyak, Pak. Nah, gimana kalau terikat dengan proyek, pengeluarannya, gimana nanti kalau nanti Idul Fitri, gimana kalau ada pinjaman jamaah, tabungan kurban, dan seterusnya. Jadi, berhubung waktunya membatasi, tampaknya pembahasannya sampai sini dulu. Baik, baik. takut Sampai sini berasa. ada yang mau ditanyakan? Ya paling tadi itu kalau untuk apa notifikasi atau kode buat pengeluaran dan kode buat pemasukan itu nanti mungkin ditambahin atau bagaimana Pak yang sampai yang kalau pemasukan sampai 60 tadi itu Pak 4060. Mhm. Nah, kalau Mhm. ada pengeluaran lain-lain yang mungkin belum termasuk dalam kategori yang ada, Hmm. kita memasukkan kodenya seperti apa gitu Pak. Hmm. Oke, berarti ke keuangan, keuangan Pak Reza.
bukan di Giswap. Kalau pengeluaran ada di keuangan, master data. Nah, kategori biaya. Nah, retreat. Nah, di sini Pak. Jadi kalau biaya itu akun 5. Ya. Nah, depannya 5. Nah, seperti yang tadi ya, misalkan tagihan. Di situ kan hanya satu. Kalau Bapak mau split jadi tagihan listrik, tagihan internet, tagihan air. Itu Bapak tinggal split. Jadi 20, 21, 22 gitu Pak. Iya, iya, iya. Bantuan sosial, misalkan di bawah mau di split lagi, bantuan sosial apa ya, untuk pendidikan, bantuan sosial untuk pembangunan rumah, lain sebagainya. Bapak bisa split juga di situ. Kalau ternyata Kalau susah dimasukin, ya sudah nanti masuk ke biaya lainnya aja, Pak. Yang paling oh bawah iya, 999. siap. Kalau untuk daftar Ustadz penceramah gitu di mana ya, Pak? Oke, itu ada di kegiatan, ada di pembicara, Pak. Oh, Scroll ke atas kan, ada kegiatan, nah betul ada pembicara. Ya, di retweet. hmm. Belum ada, betul. Tapi kalau akan insert, coba insert deh. Cara masukinnya inputnya sama kayak seperti tadi, Pak ya, retrieve segala Betul, macam itu. sama. Nah, Hmm. nanti di master pembicara, kalau di live, itu sudah banyak pembicara-pembicara nasional yang sudah kami daftarkan. Hmm. Jadi nanti tinggal dipilih aja masa pembicara siapa, namanya otomatis, profilnya juga otomatis terisi, jenis kelamin juga otomatis terisi. Ya, Itu. Tapi kalau misalkan ustadznya belum terdaftar karena ustadz lokal, berarti di masa iya. pembicaranya Pak Reza pilihnya strip. Oh betul, betul tapi situ Pak, betul situ nah di situ pilih yang strip. Nah tinggal masukin aja namanya siapa. Misalkan Kiai Haji Dokter Andes Benjamin Hmm. SHMA. Amin ya Pak. Amin, amin, amin. Nah, gitu nanti upload fotonya, profilnya bagaimana, misalkan lulusan S3 Al-Azhar gitu. Baik. Nah, dan seterusnya. Paham ya, Mas Reza ya? Insya Allah, Gampang, Nanti. Pak. Nah, ke depannya itu nanti ada tombol like sih. Jadi kita bisa tahu perusahaan ini berapa banyak yang menyukai gitu. Oh, ada juga di situ ya. Nanti di aplikasi mobile ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Nanti kita juga bisa mengikuti jadwal ceramah ustadz tersebut. Ya, ada di musim mana saja gitu. Kalau nanti jumlah masjid yang gabung ke aplikasi Maslam sudah sangat banyak sekali, sudah ribuan, puluhan ribu. Kalau kita mau mengikuti jadwal ceramah ustadz, tinggal buka aplikasi Maslam saja sebetulnya. Oh, ya, siap, siap, siap. Soalnya di Ahad subuh itu kita biasanya gantian juga, Pak. Jadi Ya, warga itu diminta untuk bisa memberikan kultum gitu. ya, ya. Asal jangan saya aja, Pak. Ah, insya Allah nanti diundang lah. Kalau saya nanti sesat dan menyesatkan. Oh, enggak lah. Dari Mas Oke, Reza mungkin ada pertanyaan nggak itu Mas Reza? sudah cukup. Cukup ya, ya. dari yang lain, siapa, Pak Ito atau Pak Jafar atau yang Saya mau cukup, bertanya yang lain? Mas Sis. Jadi Baik, mungkin nanti di Al-Huda eh, ya minta tolong barangkali eh, bisa apa session tersendiri ya sudah dijadwalkan ya, sehingga Pak. tadi persis seperti yang teman-teman lakukan tadi ya dari tadi yang kita sama-sama nyimak tadi ya sehingga Ya, mungkin eh, grid masjidnya juga karena kan sudah didaftar saya sudah daftarkan ya, masjidnya di Maslam ya, beberapa master data yang memang standar mungkin nanti bisa kita kita mulai isi ya belajar isi nanti betul. yang kurangnya kita tanyakan di dalamnya pada waktu training kalau Ya, hari ini memang kita sebatas apa ya pemerhati ya menyimak terima kasih ya. saja tapi alhamdulillah saya pikir mudah aplikasinya ya. Paling tidak tadi kalau teman-teman tadi bisa ya mestinya teman-teman Alhuda juga bisa gitu. Betul, betul, Pak. Kalau nggak bisa kan masih ada masis gitu aja sih. Terima kasih. Tadi dari masjid mana ya? Baitul apa nih?
Asadah Pak Oh, kalau ini. oh Asanda, Asadah dari Asanda, Tangerang, Serang, Tangerang, Banten. Banten. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dari Asanda sudah berbagi praktek. Mudah-mudahan komunitas Mas Lami semakin besar dan kita bisa saling Amin, amin, amin. bertukar pikiran ya. Artinya Betul, betul. untuk kesempurnaan aplikasi ini ke depan saya optimis mungkin akan menjadi komunitas yang memakmurkan masjid ya, bisa saling apa, belajar dari satu sama lain. Itu aja Betul, barangkali betul. Asis Betul, yang Pak. bisa sampai. Dan saya masih ingat yang ungkapan dari Pak Prayitno bahwa masjid harus kita bawa naik level, Pak ya. Yang selama ini tertinggal secara teknologi, kita harus bawa masjid menjadi yang terdepan dalam teknologi dan pengetahuan terhadap teknologi itu, Pak ya. Ya, siap. Oke, Amin, dari amin. Pak Jafar, ada yang mau disampaikan, Pak? Asis dari Bapak kayaknya ada dua, itu Pak, ada dua. iya ini ada sebentar. Pak Asis, Ya, Pak. Steven dulu. Eh, terkait dengan upload foto tadi, itu kita kan punya kegiatan misalkan PHBI, apakah semua dokumen bisa diupload di sistem ya? Bisa, Pak. Yang terkait dengan kegiatan nanti diupload ke sistem, Pak. Betul. Kapasitasnya berapa ya Pak Asis ya? Kapasitasnya di sini ada orang server, Pak Agus. Pak Agus sudah jawab. Kak Agus bisa langsung aja, Kak Agus. Ya, Mas, Mungkin Assalamualaikum. untuk, ya gimana Kak Agus terkait Terkait upload kapasitas server? Nah, sebenarnya kapasitas server nanti akan mengikutin apa mengikutin kebutuhan ya. Saat ini emang untuk upload dokumen sudah ada sih upload dokumen sih. Upload dokumen sebetulnya kita lebih ke arah upload foto sih Pak, foto, image, banner gitu ya. Karena kan untuk kegiatan masjid, data jamaah itu lebih ke arah image sebetulnya. Ya. Jadi saat ini belum ada pembatasan untuk maksimalnya gitu. Jadi masih Oh bisa gitu ya. disesuaikan. Nah, nanti untuk uploadnya akan ada apa? Akan ada resize ya untuk image-image yang maksudnya akan di otomatis resize nantinya ke dalam apa ke dalam server. Jadi Berarti masih memungkinkan ya kita upload foto, video, dokumen ya dokumentasi untuk video, masyarakat. khusus untuk video di YouTube Pak ya. Kita untuk video tidak merekomendasikan untuk diupload nantinya di sistem karena apa? Karena itu akan ngabisin bandwidth. Yang keduanya akan jadi bikin lambat videonya sendiri Pak. Jadi untuk Oke, oke. video ke YouTube kan dong. YouTube-nya YouTube Maslam atau YouTube masing-masing ya, Pak ya? YouTube masing-masing aja Pak. Oh, siap, siap, siap. Nanti linknya dia apa? Tinggal di attach kemana? Di attach ke dalam link nanti kan ada apa? Ada section untuk nampilin video. Boleh tunjukin nggak sih untuk previewnya sih yang mobile sedikit? Ya, ya. HP saya dipegang anak. Yang itu Baik, yang apa satu yang lagi mungkin Pak Asis. Ya Pak. Satu masjid bisa dibuatkan akun berapa ya? Sebanyak-banyak bisa unlimited Pak, unlimited user. Oh, unlimited ya? Oke. Hmm. Karena kan kita punya ada sekretaris, ada bendahara satu, dua, kemudian ada remaja juga punya keuangan sendiri, TPA juga punya keuangan sendiri gitu Pak. Nah, Tali. memang itu yang masih jadi PR kita, Pak. Apakah nanti ketika sendiri-sendiri itu masing-masing pihak tidak boleh saling melihat itu ya? Atau boleh? Kalau yang sekarang kan memang kami masih fokus ke masjid itu kalau memang tidak boleh saling melihat, nah itu berarti harus kami improve lagi sistemnya, Pak. Jadi ada Ya, pembatasan akses, misalkan atas kas atau bank ini diakses oleh bidang apa gitu ya. ya, jadi masing-masing ketua bidang itu mempunyai keuangan sendiri, kemudian kan info di sistem. Nah, DKM itu sebagai apa namanya atas lah, gitulah. Semua bisa Hmm. dilihat, Pak. Ya, ya, ya. Betul, 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 Pak. Ya itu masih PR buat kami, Pak, untuk hal itu. Oke, baik. Untuk dashboard, baru dashboard untuk DKM masjidnya ya, untuk jamaah masih belum bisa ya. Betul, Pak. Untuk dashboard jamaah belum kita rilis, Pak. Baik, mungkin begitu saja rekan-rekan ya.
Siap, siap, siap. Nanti kalau misalnya ada hambatan dalam peroperasionalnya, karena kan baru pertama nih Pak, kita learning ini. Hmm. Hmm. Japri aja atau bagaimana nih kira-kira? Baik, nanti kami buatkan WA, Pak. Dan tim Maslam juga sudah ada tim supportnya, namanya Pak Jejen Asikin, ada hadir juga sekarang, namanya Pak Jejen Asikin. Nah, nanti eh, Pak Jejen akan menghubungi Bapak, Pak, untuk lebih Siap. lanjutnya. Karena kalau yang sekarang kan memang masih disimulasi, Pak ya. Iya, iya, iya. Nanti Siap, kami kasih akun juga di versi live-nya, Pak. siap. Baik, baik. Terima kasih. Satu lagi Mungkin boleh Pak, boleh, Pak. terkait nanti kita waktu awal implementasi kan perlu migrasi data yang cukup banyak ya, karena dari awal kita mau coba input dalam tahun inilah. Ya. Apakah ada alat untuk migrasinya Pak? Misalkan kita kasih data soft copy, kemudian bisa di-upload gitu Pak. Ya. Bisa begitu atau bisa juga diinput secara langsung, Pak, dengan cara tadi akumulasi saja. Seperti hanya data yang tadi Pak Ben punya, itu kan akumulasi ya, akumulasi Iya, per bulan. Nah, kalau akumulasi sebetulnya kalau diinput itu nggak akan makan waktu lama, Pak. Jadi kami pernah waktu itu menginput data 9 bulan, Pak. 9 bulan paling hanya 4 atau 5 hari juga sudah selesai, Pak, diinput. iya. Oh, jadi diambil global per bulan ya? Nggak Betul gitu, detail. Pak. Nah, betul begitu. Oke, Betul, Artinya Pak. kalau mungkin terperinci lebih bagus gitu ya Pak Sis ya mungkin ya. Betul, lebih turunnya lebih bagus. Tapi kalau memang tidak ada atau terlalu banyak, dibuat akumulasi saja. Jadi satu bulan pengeluaran dia ini berapa, pendapatan dari Giswapnya per masing-masing kategorinya berapa, diambil akhir bulannya saja seperti hal yang tadi kita sudah contohkan. Nah itu akan lebih sedikit datanya, gitu Pak. Jadi harusnya 3 hari 4 hari juga sudah selesai di input datanya. ya pengennya sih detail gitu Pak dalam 1 tahun ini, cuman mesti perlu template ya buat uploadnya. Betul betul Pak. Masih belum ada. Oke, Baik mungkin Pak. begitu ya rekan-rekan. Baik, cukup Oke. dari saya. Terima kasih banyak Pak Ben Baik, Pak, terima sama kasih. tim dari Terima Asada kasih. dan Masjid Al-Huda dan Masjid dari Pak Japar. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi ladang amal buat kita semua ya dan Amin. bermanfaat bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Amin. Oke, Amin. terima kasih semuanya. Saya tutup dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Pak. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran.